Halo guys, selamat datang kembali di video Sari. Di video kali ini Sari akan membahas mengenai prostitusi online. Sari akan membagikan contoh kasus hukum mengenai pemilik akun yang menyediakan layanan prostitusi. Juga Sari memberikan informasi mengenai contoh kasus, fakta-fakta, serta dasar hukum, juga disertai dengan unsur-unsur tindak pidana pemilik layanan prostitusi tersebut. Oke guys, simak video ini sampai dengan selesai ya untuk mendapatkan penjelasannya. Pada suatu hari saat Sari sedang liburan, tiba-tiba Sari bertemu dengan teman Sari bernama Ling. Dia menceritakan kisah temannya yang menyediakan layanan prostitusi online bernama Gar. Ling bercerita pada awal bulan Januari, Gar membuat blog atau web tentang prostitusi atau pelacuran online yang berisi layanan untuk menyediakan perempuan panggilan dengan dibantu oleh temannya Odi, dan dalam blog tersebut dicantumkan nomor telepon Gar untuk pemesanan perempuan panggilan. Prostitusi atau pelacuran online tersebut dijalankan oleh Odi dengan cara setiap tamu atau pemesan akan memesan perempuan panggilan dengan menelepon Odi, lalu terjadi negosiasi harga, dan setelah disepakati harga perempuan panggilan tersebut, kemudian Odi menghubungi tempat pijat yang menyediakan perempuan panggilan. Setelah itu perempuan panggilan akan diantar ke tempat tamu atau pemesan. Bahwa dari bisnis prostitusi atau pelacuran online yang dijalankan oleh Gar dan Odi, mereka mendapatkan fee atau komisi sebesar 25% dari tarif yang telah ditentukan untuk setiap pemesanan melalui Gar atau Odi. Begitu ya guys, kurang lebih cerita Ling, teman Sari yang menceritakan Gar. Kemudian Sari pun juga menjelaskan pada Ling bahwasanya perbuatan Gar dan Odi bisa diancam dengan pasal pidana. Akan tetapi di video ini Sari hanya akan membahas tindak pidana yang dilakukan oleh Gar saja ya, dikarenakan akan sangat panjang penjelasannya. Oke, agar tidak terlalu panjang, kita langsung masuk aja ya ke ancaman pidana yang dapat dikenakan pada Gar akibat dari tindakannya, yaitu diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang bunyinya sebagai berikut. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Kemudian junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyinya sebagai berikut. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan seperti itu. Dari kedua pasal yang telah Sari sebutkan, maka di dalamnya memuat unsur-unsur pidana, yaitu sebagai berikut. Unsur pertama yaitu setiap orang, yang kedua dengan sengaja dan tanpa hak, kemudian yang ketiga mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kemudian yang keempat melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan. Unsur pertama adalah setiap orang. Seperti yang biasa Sari jelaskan ya di video-video Sari sebelumnya tentang unsur setiap orang. Unsur ini ditunjukkan kepada setiap orang. Dalam hal ini adalah
orang perseorangan yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bahwa subjek hukum yang Sari ceritakan dalam video ini adalah GAR yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan GAR sendiri merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, sehingga GAR dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain, tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan GAR. Nah, dari hal-hal tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi ya guys. Kemudian unsur kedua dengan sengaja dan tanpa hak. Dalam doktrin ilmu hukum, kesengajaan dibagi menjadi 3 jenis ya, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian, kemudian kesengajaan sebagai kemungkinan atau dolus eventualis. Dari kesengajaan yang telah Sari sebutkan, jika dihubungkan dengan video yang Sari contohkan, pelaku tindak pidana dalam hal ini GAR telah sengaja membuat blog atau web dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi blog yang dibuat tersebut bertentangan dengan kesusilaan. Dan walaupun tujuan GAR dalam membuat blog tersebut untuk menghidupi perekonomiannya, akan tetapi hukum yang berlaku di Indonesia, bisnis prostitusi merupakan bisnis yang ilegal. Kemudian selanjutnya adalah selain kesengajaan yang sudah Sari jelaskan, juga tanpa hak. Yang dimaksud dengan tanpa hak dapat dilihat dari ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan dimaksud. Bisa dijabarkan juga melawan hukum apabila tindakan yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, seperti itu. Menurut dari contoh kasus yang Sari contohkan ini, terungkap bahwa pada awal Januari GAR telah membuat blog tentang prostitusi atau pelacuran online yang berisi layanan untuk menyediakan perempuan panggilan yang dibantu oleh ODI. Dan di dalam blog tersebut dicantumkan nomor telepon untuk pemesanan perempuan panggilan. Nah, dari hal tersebut terlihat bahwa GAR dengan sengaja membuat web yang dapat membuat diaksesnya informasi elektronik oleh masyarakat, di mana di dalamnya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan serta tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang karena bertentangan dengan perundang-undangan. Nah, dengan demikian unsur ini telah terbukti ya. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah yang ketiga, unsur mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Yang dimaksud dengan unsur pasal ini sifatnya bisa alternatif ya, sehingga jika salah satu unsurnya telah terpenuhi, maka terbukti telah memenuhi unsur. Kemudian apa itu yang dimaksud dengan informasi elektronik? Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data, interchange, surat elektronik, telegram, telekopi atau jenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Nah, bahwa sebagaimana yang Sari contohkan dalam kasus ini, pada awal bulan Januari, GAR telah membuat web prostitusi atau pelacuran online yang berisi layanan untuk menyediakan perempuan panggilan dengan dibantu oleh ODI. Dan dalam web tersebut juga dicantumkan nomor telepon
untuk pemesanan perempuan panggilan. Nah, dari tindakan GAR ini dalam membuat web atau blog yang membuat web tersebut dapat diakses oleh masyarakat luas, bahkan informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang karena merupakan bisnis ilegal, seperti itu. Oke, yang terakhir yaitu unsur melakukan, menyuruh, melakukan, dan atau turut serta melakukan perbuatan. Berdasarkan pada ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di dalamnya disebutkan yaitu dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Berdasarkan dari video ini kita bisa melihat perbuatan masing-masing pihak. Untuk penekanannya adalah adanya turut serta melakukan sesuatu perbuatan, dan dilihat dari adanya kerjasama yang erat dari masing-masing pihak, dalam hal ini GAR dan ODI, dan disadari oleh mereka perbuatan mereka masing-masing sebagai satu kesatuan dalam melakukan tindakan pidana. Oke guys, berdasarkan penjelasan yang telah Sari ceritakan, inti dari video ini adalah bahwasannya hati-hati menggunakan media sosial ya. Gunakan media sosial dengan bijak. Gunakan media sosial sesuai dengan aturan yang berlaku, karena ada sanksi pidana jika ada pelanggaran dalam penggunaan media sosial. Oke guys, demikian ya video Sari. Jangan lupa klik like, subscribe, terus dukung channel ini sehingga memberikan manfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa di video Sari selanjutnya. Terima kasih.